Bayangkan, di sebuah desa kecil di tanah Jawa, ada seorang lelaki misterius yang mengaku telah menemukan rahasia tertinggi, penyatuan hamba dengan Tuhan. Ia bicara dengan keyakinan penuh, membuat banyak orang terpesona, dan membuat para wali gemetar. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana mungkin satu ajaran bisa mengguncang pondasi dakwah Wali Songo? Dan mengapa hingga hari ini namanya masih menjadi perdebatan para ulama? Sebelum kita masuk lebih jauh ke inti konflik besar ini, jangan lupa subscribe, agar kamu tidak tertinggal episode-episode selanjutnya dalam serial Kisah Syekh Siti Jenar. Cerita ini panjang, dalam, dan penuh hikmah. Jadi tonton sampai selesai, karena di akhir akan ada pelajaran penting yang jarang dibahas. Nama Syekh Siti Jenar selalu dikelilingi kabut misteri. Dalam manuskrip kuno, ia disebut dengan berbagai nama: Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, hingga Syekh Abdul Jalil. Tidak ada satu versi yang sepenuhnya sama. Namun dari potongan-potongan cerita itu, satu hal jelas, ia bukan orang biasa. Sejak muda, ia dikenal cerdas, kritis dan haus ilmu. Ia selalu bertanya tentang hakikat kehidupan. Sebuah pertanyaan yang bahkan orang dewasa pun sering takut untuk memikirkannya. Sebagian sumber menyebut bahwa ia berasal dari keluarga biasa, bukan keturunan bangsawan atau ulama besar. Justru disinilah keunikannya. Dari lingkungan sederhana, lahirlah seseorang yang kelak suaranya terdengar hingga ke ruang sidang para wali. Siti Jenar tumbuh dalam suasana masyarakat Jawa yang sedang berubah. Islam mulai berkembang, dibawa oleh para wali, namun tradisi lama masih sangat kuat. Di tengah suasana inilah, pikirannya berkembang liar, berbeda dari orang-orang pada umumnya. Sejak remaja, ia mulai belajar agama dari berbagai guru. Ia pindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari bukan sekadar ilmu, tetapi kepastian spiritual. Ia tidak puas dengan jawaban-jawaban umum. Ia ingin melihat Tuhan, bukan hanya mendengar tentangnya. Keinginannya yang besar membuatnya menempuh jalur yang jarang dilalui orang. Memahami agama dari sisi hakikat, bukan hanya syariat. Sikap ini membuat gurunya kagum, tetapi juga khawatir. Dalam perjalanan ilmunya, ia mulai menarik perhatian karena keanehan cara berpikirnya. Ia bisa menghafal pelajaran dengan cepat. Namun lebih cepat lagi, ia mempertanyakan maknanya. Setiap ayat, setiap hadis, setiap hukum, ia olah dengan kedalaman tak biasa. Banyak yang menganggapnya aneh, tetapi ada juga yang menganggapnya jenius. Pada titik ini, Siti Jenar masih berjalan sebagai seorang pencari. Ia belum mengajarkan apapun, belum dinilai sesat, belum dianggap berbahaya. Namun aura berbeda itu sudah terasa. Seakan-akan orang bisa melihat api kecil yang suatu saat akan membesar. Dan para wali, dalam kearifan mereka, sudah merasakan sesuatu dari kejauhan. Seseorang sedang bergerak menuju ilmu yang sangat tinggi, atau menuju jurang yang sangat dalam. Cerita Siti Jenar baru saja dimulai. Ia baru melangkah ke pintu pertama dari perjalanan panjang perjalanan yang kelak membuat namanya dikenang sebagai tokoh paling kontroversial dalam sejarah Islam di Nusantara. Sebelum kita lanjut ke episode berikutnya, yuk bantu semangat produksi video sejarah seperti ini dengan subscribe, tinggalkan komentar pendapatmu, dan tonton video ini sampai akhir, karena setiap episode tersambung membentuk satu kisah besar yang tidak boleh terlewat. Perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar dimulai dari sebuah keresahan yang tidak pernah bisa ia abaikan. Semakin banyak ia belajar, semakin ia merasa seakan ada sesuatu yang masih tersembunyi di balik ajaran-ajaran agama yang ia terima. Baginya, syariat adalah pintu, tetapi pintu itu seolah mengarah pada ruangan yang jauh lebih luas. Rasa penasaran itu membuatnya gelisah. Seakan ada panggilan batin yang menuntunnya untuk berjalan lebih jauh, lebih dalam, lebih sunyi. Ia tidak ingin sekadar memahami hukum, ia ingin memahami makna. Ia tidak ingin sekadar mengetahui Tuhan melalui kata-kata. Ia ingin merasakan kehadiran-Nya dalam denyut hidup. Keinginan yang membara itu membawanya berkelana dari satu guru ke guru lain. Di sebuah pesantren kecil, ia belajar fikih dan tafsir hingga larut malam. Di tempat lain, ia belajar hadis dan bahasa Arab dari seorang ulama tua yang terkenal tegas. Namun setelah bertahun-tahun,
pertanyaan dalam dirinya tidak berkurang, justru semakin banyak. Setiap kali gurunya menjelaskan satu persoalan, pikirannya membuka 10 bab baru yang menunggu jawaban. Teman-temannya kagum, sekaligus bingung melihat cara berpikirnya. Ia bukan hanya belajar, ia membedah makna, menelusuri kedalaman, dan mempertanyakan segala hal yang baginya belum cukup jelas. Pada suatu fase, Siti Jenar mulai tertarik pada ajaran tasawuf. Ia mendengar bahwa ada ilmu batin yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang siap melepas ego dunia. Dalam tasawuf, manusia berusaha mendekat pada Tuhan melalui pembersihan jiwa dan perenungan. Bagi sebagian orang, jalan ini terlalu berat dan membahayakan jika tidak dibimbing. Namun, bagi Siti Jenar, jalan inilah yang ia cari sejak lama. Ia merasa seperti seseorang yang menemukan peta menuju sebuah tempat yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Ia bertemu dengan beberapa guru sufi yang mengajarkan zikir, tafakur, dan berbagai laku penyucian diri. Mereka menekankan bahwa hakikat Tuhan hanya terbuka bagi hati yang bersih, bukan bagi pikiran yang kacau atau ambisi duniawi. Siti Jenar menjalani ajaran itu dengan tekun. Hari-harinya dipenuhi perenungan, hingga ia mulai merasakan perubahan dalam hatinya, sebuah ketenangan aneh, campuran antara cahaya dan kegelisahan. Ia seperti melangkah ke dunia yang sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Namun, perubahan itu juga membuatnya mulai merasa jauh dari orang-orang sekitarnya. Ia merasa banyak dari mereka terjebak dalam ritual tanpa memahami tujuan besar di baliknya. Disinilah titik awal benih perbedaan tumbuh. Para gurunya memuji kecerdasannya, tetapi mereka juga khawatir. Ajaran hakikat bukan untuk semua orang, apalagi bagi mereka yang belum matang secara spiritual. Tetapi Siti Jenar merasa dirinya telah menemukan sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang tidak bisa disimpan hanya untuk dirinya. Dari satu desa ke desa lain, dari pesisir ke pedalaman, langkahnya tidak pernah berhenti. Ia bukan hanya mencari ilmu, ia sedang mencari dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, perjalanan ini akan membawanya pada jalan yang kelak membelah sejarah. Ajarannya kelak disalahpahami sebagian orang, ditentang para wali, namun juga dicintai para pencari makna. Semakin jauh Syekh Siti Jenar melangkah dalam pencarian hakikat, semakin ia menarik perhatian banyak orang. Ilmunya yang dalam dan cara bicaranya yang berbeda dari kebanyakan santri membuat namanya mulai dikenal di berbagai wilayah. Tidak sedikit yang menyebut dirinya sebagai sosok yang istimewa, sementara sebagian lain menilai pemikirannya terlalu tajam dan sulit dipahami. Namun satu hal pasti, berita tentang dirinya akhirnya sampai ke telinga para ulama besar di Jawa, termasuk para wali. Pada masa itu, Wali Songo bukan hanya tokoh agama, mereka adalah penjaga kestabilan sosial dan spiritual masyarakat Jawa. Mereka mengatur strategi dakwah, menjaga keharmonisan adat dan syariat, serta memantau perkembangan pemikiran baru. Ketika kabar tentang seorang pemuda bernama Siti Jenar, yang memiliki kedalaman ilmu luar biasa mulai menyebar, para wali pun tertarik untuk mengenalnya lebih dekat. Mereka tidak melihatnya sebagai ancaman. Belum, mereka justru melihat potensi besar dalam diri pemuda ini. Pada suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan sinarnya menyentuh halaman pesantren tempatnya belajar, datanglah seorang utusan dari kalangan wali. Ia menyampaikan pesan bahwa Siti Jenar diminta hadir dalam majelis para ulama di Demak. Permintaan itu bukan hal biasa. Tidak semua orang berkesempatan duduk dalam majelis sebesar itu, apalagi seorang pencari ilmu yang belum memiliki kedudukan resmi. Namun undangan itu diterima Siti Jenar dengan tenang. Tanpa rasa takut ia mengangguk, seakan memang itulah arah takdir yang sedang memanggilnya. Ketika ia tiba di Demak, suasana majelis tampak khidmat. Para wali duduk dalam lingkaran penuh wibawa. Ada Sunan Ampel yang dikenal berhati teduh, Sunan Bonang dengan ketajaman ilmunya, Sunan Kalijaga dengan kebijaksanaan yang luas, hingga para wali lainnya yang masing-masing membawa karakter spiritual yang kuat. Siti Jenar disambut dengan ramah, menunjukkan bahwa ia tidak dianggap sebagai siswa biasa, melainkan seseorang yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Pada pertemuan pertama itu, para wali tidak langsung menanyainya mengenai ajaran atau pandangannya. Mereka justru ingin melihat siapa dirinya
bagaimana akhlaknya, bagaimana cara ia memandang agama. Siti Jenar menjawab setiap pertanyaan dengan ketenangan yang mencolok. Kata-katanya teratur, penuh keyakinan, namun juga mengandung kedalaman makna. Para wali menyadari bahwa pemuda ini bukan hanya cerdas, ia juga berani memandang agama dari sudut yang tidak biasa. Selama beberapa waktu, Siti Jenar belajar dan berdialog bersama para wali. Mereka mencoba mengarahkan pemikirannya, memperkuat dasar syariatnya, dan menyeimbangkan pencarian hakikatnya. Tetapi berbeda dari murid lainnya, Siti Jenar tidak pernah sepenuhnya mengikuti alur yang diberikan. Ia mendengarkan, ia memahami, tetapi ia tetap memilih jalannya sendiri. Para wali menangkap sinyal ini. Ada kilau kecerdasan, tetapi juga bayangan keteguhan yang sulit dikendalikan. Dalam majelis itu, Sunan Kalijaga melihat sesuatu yang tidak dimiliki murid lain. Kemampuan untuk menembus batas intelektual dan spiritual. Namun beliau juga melihat bahaya besar. Jika tidak diarahkan dengan benar, kecerdasan itu dapat menjadi pedang bermata dua. Dari pertemuan-pertemuan itulah, hubungan antara Siti Jenar dan para wali mulai terbentuk. Namun hubungan itu bukan jalan lurus penuh ketenangan. Di balik keteduhan majelis, para wali menyadari bahwa ada potensi badai besar yang sedang tumbuh. Dan badai itu, cepat atau lambat, akan datang. Setelah beberapa waktu dekat dengan para wali, Syekh Siti Jenar mulai menarik perhatian masyarakat luas. Kehadirannya di majelis Demak, serta kecerdasannya yang tidak biasa, membuat banyak orang penasaran. Ia tidak hanya dikenal sebagai murid yang tekun, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki pandangan mendalam tentang hakikat kehidupan. Namun dari sinilah masalah pertama muncul. Bukan dari dirinya secara langsung, melainkan dari bisik-bisik orang-orang yang mendengar caranya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Di tengah pergaulannya dengan masyarakat, Siti Jenar sering berbicara mengenai kedekatan manusia dengan Sang Pencipta. Ia tidak berkata secara frontal, tetapi angkapanenkopannya penuh simbol. Diwakili oleh kalimat-kalimat yang mengarah pada satu inti, bahwa seorang hamba dapat mencapai kondisi di mana batas antara dirinya dan Tuhannya terasa sangat tipis. Konsep ini sebenarnya tidak asing dalam tasawuf, tetapi cara Siti Jenar menyampaikannya membuat orang-orang menangkap sesuatu yang berbeda. Lebih berani, lebih terang, lebih menggugah. Lalu terdengarlah sebuah istilah yang mulai beredar. Manunggaling Kawula Gusti, penyatuan antara hamba dan Tuhan. Sebagian orang mengartikan istilah itu sebagai sesuatu yang indah, sebuah puncak kedekatan spiritual yang ingin dicapai para pencari hakikat. Namun sebagian lain, terutama mereka yang tidak memahami ilmu tasawuf secara mendalam, salah mengartikannya. Mereka mengira bahwa seseorang dapat menjadi satu dengan Tuhan dalam arti yang sangat literal. Mereka merasa bahwa jika seseorang telah mencapai tingkatan ini, ia tidak lagi terikat syariat, tidak lagi membutuhkan aturan, bahkan tidak perlu mengikuti ajaran para wali. Padahal, Siti Jenar sendiri belum pernah menjelaskan ajaran itu secara terbuka. Namun rumor lebih cepat dari kenyataan. Kata-katanya yang penuh metafora disebarkan oleh murid-muridnya dengan berbagai interpretasi yang sering kali melenceng. Ia berbicara tentang kedekatan, tetapi muridnya mengartikan kebebasan. Ia berbicara tentang meleburkan ego, tetapi muridnya mengartikan meleburkan identitas. Dan ketika kabar ini sampai ke telinga orang-orang awam, ajaran itu seperti api kecil yang mulai menyebar di ladang kering. Para wali pun mulai mendengar bisikan-bisikan itu. Dalam pertemuan terbatas, nama Siti Jenar mulai disebut bukan hanya sebagai murid cerdas, tetapi juga sebagai sosok yang pandangannya mulai membingungkan masyarakat. Mereka belum ingin menegur karena belum ada bukti langsung tentang penyimpangan. Namun, rasa khawatir itu mulai tumbuh. Seperti awan gelap yang perlahan menutupi langit Demak. Di tempat lain, murid-murid Siti Jenar mulai mengadakan diskusi sendiri. Mereka mengagumi gurunya, tetapi dalam kekaguman itu ada bahaya. Ketika seseorang terlalu mengagumi sesuatu tanpa memahami maknanya, ia mudah menambahkan tafsiran sendiri. Dalam diskusi-diskusi kecil itu, ajaran Manunggaling Kawula Gusti semakin berkembang tanpa arah yang jelas. Sebagian mulai merasa
bahwa mereka tidak lagi perlu mengikuti syariat. Sebagian lain merasa telah mencapai kedekatan Tuhan tanpa menjalani proses penyucian diri yang sebenarnya. Dari sinilah konflik mulai terlihat di permukaan. Siti Jenar belum berbicara secara terbuka, tetapi rumor tentang ajarannya sudah seperti angin yang membawa bau asap. Para wali merasa adanya sesuatu yang harus diperhatikan. Siti Jenar tidak bermaksud membuat masalah, tetapi murid-muridnya tanpa sadar sedang membuka pintu menuju kesalahpahaman besar. Dan dari sinilah perjalanan menuju konflik besar dimulai, perlahan namun pasti. Bisikan tentang ajaran Syekh Siti Jenar menyebar semakin cepat. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga ruang pengajian, nama Siti Jenar menjadi bahan pembicaraan yang tidak pernah selesai. Banyak orang yang datang hanya ingin mendengar satu atau dua kalimat dari beliau, lalu pulang dengan wajah terpesona. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda ketika mendengar ajarannya, seolah ada pintu baru yang terbuka dalam kesadaran mereka. Namun, justru pada titik inilah benih kesalahpahaman mulai tumbuh semakin besar. Para murid Siti Jenar bukanlah sekumpulan orang sembarangan. Mereka berasal dari berbagai kalangan: petani yang ingin mencari kedamaian batin, pemuda-pemuda gelisah yang mencari jati diri, bahkan beberapa ulama muda yang merasa tertarik pada kedalaman makna yang disampaikan gurunya. Mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka dapatkan dari guru-guru lain. Pembicaraan tentang makna, tentang kebebasan jiwa, tentang hubungan batin antara manusia dan Tuhan yang terdengar sangat dekat dan personal. Kata-kata Siti Jenar seperti air segar yang menyirami dahaga mereka. Namun sayangnya, banyak murid hanya mendengar sebagian dari ajaran itu. Mereka membawa pulang patanggen-potanggen pemahaman, lalu mengembangkannya sendiri tanpa bimbingan yang tepat. Ketika Siti Jenar berbicara tentang mematikan ego, sebagian murid memahaminya sebagai melepas batas antara manusia dan Tuhan. Ketika ia berbicara tentang kebebasan batin, sebagian murid justru merasa tidak lagi terikat oleh aturan lahiriah. Mereka menafsirkan metafora sebagai kenyataan dan simbol sebagai doktrin literal. Salah satu kesalahpahaman terbesar muncul ketika beberapa murid menganggap bahwa hakikat jauh lebih penting daripada syariat. Mereka mulai mengurangi bahkan meninggalkan kewajiban ibadah karena merasa telah mencapai tingkatan lebih tinggi. Inilah titik yang paling dikhawatirkan oleh para wali. Meski mereka belum secara langsung mengetahui detailnya, satu ajaran disampaikan dalam kedalaman tasawuf yang tinggi, tetapi sampai di telinga masyarakat dalam bentuk penyelewengan yang membahayakan. Di beberapa desa, muncul kelompok kecil yang memuja Siti Jenar sebagai guru besar yang membawa ilmu baru. Mereka sangat mengaguminya. Namun dalam kekaguman itu, terdapat kekeliruan. Mereka menganggap Siti Jenar sedang membuka jalan spiritual yang berbeda dari jalan syariat. Padahal, Siti Jenar sendiri tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk meninggalkan kewajiban. Ia hanya ingin mereka memahami makna yang lebih dalam, agar ibadah mereka menjadi lebih hidup. Namun kabar yang sampai ke masyarakat justru sebaliknya. Paling mengkhawatirkan adalah ketika sebagian murid mulai berbicara dengan nada meremehkan para ulama dan wali. Mereka berkata bahwa wali hanya mengajarkan kulit luar agama, sementara Siti Jenar mengajarkan inti dan ruhnya. Semakin banyak yang terpengaruh, semakin besar lingkaran penyimpangan itu meluas, desas-desus pun semakin tak terkendali. Rumor-rumor inilah yang akhirnya sampai ke telinga para wali di Demak. Mereka tidak marah, tetapi wajah mereka berubah muram. Mereka tahu bahwa ajaran hakikat, jika disalahpahami, dapat menghancurkan struktur masyarakat. Karena itulah mereka mulai merasa perlu memanggil Siti Jenar, bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk meluruskan pemahaman yang telah berkelok sebelum berubah menjadi bahaya besar. Dan dengan demikian, arah takdir mulai bergerak. Dari murid-murid yang tersihir ajarannya, dari kata-kata yang disalahpahami, dari bisik-bisik yang berkembang tanpa kendali, pertanda konflik besar sudah berdiri di ambang pintu. Perkembangan ajaran Syekh Siti Jenar mulai terasa bukan hanya di majelis-majelis kecil, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Apa yang awalnya hanya berupa percikan kecil kini mulai berubah menjadi gelombang yang memengaruhi pola pikir banyak orang. Setiap kali seorang murid kembali dari pertemuan dengan Siti Jenar, selalu ada cerita baru, penafsiran baru, dan kadang semangat yang berbeda dari sebelumnya.
Mereka mulai memandang hidup dengan cara yang tidak sama lagi. Namun perubahan itu tidak selalu berjalan pada arah yang benar. Di beberapa desa, terlihat perubahan yang mencolok. Ada petani yang tiba-tiba berhenti bekerja karena merasa dunia hanyalah ilusi sementara. Ada pemuda yang sebelumnya rajin ke masjid, kini lebih sering duduk termenung sambil berbicara tentang hakikat diri. Bahkan, ada sekelompok orang yang menolak bekerja sama dengan aparat desa karena menganggap semua aturan dunia tidak lagi penting. Perubahan ini mengganggu keseimbangan kehidupan sosial, membuat banyak tokoh masyarakat merasa bingung dan khawatir. Yang paling membuat gempar adalah munculnya kelompok kecil yang terang-terangan menyatakan bahwa mereka telah sampai kepada penyatuan dengan Tuhan, sebagaimana yang mereka pahami dari ajaran Siti Jenar. Mereka mengira bahwa jika seseorang telah mencapai tingkat batin yang tinggi, maka segala kewajiban syariat tidak lagi mengikat. Ada yang mulai meninggalkan salat jamaah, ada yang tidak lagi berpuasa, dan lebih buruk lagi, ada yang meremehkan para ulama setempat. Semua ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tatanan dakwah yang selama ini dibangun oleh para wali. Perilaku murid-murid yang salah paham ini membuat banyak tokoh agama desa gelisah. Mereka mencoba menanyakan langsung kepada Siti Jenar, namun tidak semua berani mendengar penjelasannya secara langsung. Yang sampai ke mereka adalah versi-versi dari murid yang belum matang dalam memaknai ilmu hakikat. Akibatnya, ajaran itu menjadi semakin kabur, semakin rumit, dan semakin sulit dikendalikan. Di balik semua kekacauan itu, Siti Jenar sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya menyadari betapa luas dan dalam pengaruhnya telah menyebar. Ia tidak berniat menciptakan aliran baru atau memisahkan diri dari syariat. Namun ia terlalu fokus pada pencarian hakikat, sehingga tidak melihat bahwa sebagian muridnya telah menafsirkan kata-katanya tanpa bimbingan yang cukup. Ketika ia berbicara tentang kebaikan batin, muridnya mengira bahwa amal lahir tidak lagi penting. Ketika ia bicara tentang kebebasan dari keinginan duniawi, muridnya menganggap bahwa dunia bisa diabaikan sepenuhnya. Sementara itu, para wali di Demak mulai menerima laporan dari berbagai penjuru. Ada warga yang bingung, ada pemimpin desa yang marah, dan ada ulama yang merasa risau. Mereka melihat pola yang sama. Ajaran Siti Jenar telah keluar dari jalur yang aman. Ia mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi dampaknya terhadap masyarakat tidak bisa dianggap remeh. Ketika satu bagian masyarakat mulai terganggu, maka keseimbangan dakwah pun terancam. Para wali tidak segera bertindak, tetapi mereka tahu bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Seperti api kecil yang ditiup angin, ajaran itu bisa menjadi besar dan melahap tatanan sosial yang telah dibangun dengan penuh kesabaran. Mereka memutuskan untuk memperhatikan perkembangan ini dengan saksama. Namun dalam hati mereka, sebuah keputusan terasa semakin dekat, memanggil Siti Jenar untuk dimintai penjelasan. Konflik besar yang tadinya hanya berupa bayangan, kini mulai tampak jelas. Bukan lagi sekadar rumor, tetapi dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Dan disinilah permulaan dari pertemuan besar yang akan menentukan masa depan dakwah di Tanah Jawa. Semakin banyak laporan tentang kegaduhan sosial akibat kesalahpahaman ajaran Siti Jenar, semakin berat pula beban yang dipikul para wali. Mereka bukan sekadar ulama, mereka adalah penjaga ketertiban spiritual dan sosial di seluruh Tanah Jawa. Maka ketika kabar mulai datang dari berbagai desa tentang warga yang meninggalkan syariat, tentang kelompok yang mengaku mencapai derajat penyatuan dengan Tuhan, hingga pemuda-pemuda yang meremehkan guru-guru agama, para wali tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menindaklanjuti masalah ini dengan serius. Pada suatu malam yang sepi, ketika cahaya bulan menerobos sela-sela pepohonan Demak, para wali berkumpul dalam sebuah pertemuan tertutup. Pertemuan itu tidak diumumkan ke publik. Tidak ada suara gamelan yang biasanya mengiringi kegiatan dakwah. Hanya kesunyian yang menyelimuti ruangan, menandakan bahwa persoalan yang akan mereka bahas bukanlah perkara ringan. Sunan Ampel duduk paling depan, wajahnya tenang namun tampak berat. Di sebelahnya ada Sunan Bonang, yang sejak awal melihat perkembangan pemikiran Siti Jenar dengan campuran kekaguman dan kewaspadaan. Sunan Kalijaga hadir dengan sorot mata yang penuh kehati-hatian, sementara wali lainnya
duduk membentuk lingkaran, siap mendengarkan laporan yang telah dikumpulkan. Begitu pertemuan dibuka, suasana berubah serius. Sunan Bonang memulai dengan membaca laporan-laporan dari desa-desa. Ia menceritakan bagaimana ajaran Manunggaling Kawula Gusti telah disalahartikan oleh sebagian murid Siti Jenar, dan bagaimana orang-orang mulai merasa bebas dari aturan agama. Beberapa wali menghela napas panjang. Mereka sangat memahami bahaya yang dapat timbul dari ajaran hakikat yang diajarkan tanpa landasan syariat yang kuat. Namun tidak ada satupun dari mereka yang langsung menyalahkan Siti Jenar. Para wali dikenal bijaksana. Mereka mengerti bahwa penyimpangan bukan selalu berasal dari guru, tetapi seringkali dari murid yang belum matang. Karena itu, mereka berhati-hati dalam menyimpulkan. Sunan Kalijaga bahkan mengingatkan bahwa Siti Jenar adalah pemuda yang cerdas dan jujur dalam mencari kebenaran. Meski langkahnya terkadang terlalu jauh dan sulit dipahami masyarakat awam, pembicaraan mengalir panjang. Para wali membahas kemungkinan langkah yang harus diambil. Apakah mereka harus menegur Siti Jenar secara langsung? Apakah harus memanggilnya untuk berdialog atau membiarkan waktu menguji ajarannya? Setiap wali memberikan pendapatnya dengan kehati-hatian mendalam. Tidak ada yang ingin terburu-buru, karena mereka tahu bahwa satu langkah yang salah dapat merusak hubungan antara para pencari ilmu dan para ulama. Namun pada akhirnya, satu keputusan mulai menguat. Siti Jenar harus dipanggil, bukan sebagai terdakwa, tetapi sebagai saudara seiman yang perlu diajak bicara dari hati ke hati. Para wali ingin mengerti apa yang sebenarnya ia ajarkan, bagaimana ia memaknai konsep penyatuan, dan apakah ia sadar akan dampak yang ditimbulkan oleh murid-muridnya. Ketika keputusan itu disampaikan, suasana ruangan berubah muram. Mereka tahu bahwa ini bukan pertemuan biasa. Mereka tidak sedang membahas masalah kecil, tetapi sebuah kisah yang akan menentukan arah dakwah di Nusantara. Pertemuan malam itu berakhir dalam keheningan. Namun, setiap wali tahu bahwa langkah besar telah diambil. Dan di luar sana, tanpa mereka sadari, takdir bergerak pelan namun pasti. Seruan untuk memanggil Siti Jenar akan menjadi titik awal dari konflik yang tak lagi bisa dihindari. Setelah pertemuan tertutup para wali itu berakhir, keputusan pun diambil. Syekh Siti Jenar harus dipanggil ke hadapan Wali Songo. Bukan untuk diadili, tetapi untuk diajak berbicara, diluruskan, dan diberi kesempatan menjelaskan ajarannya. Keputusan ini lahir bukan dari amarah, melainkan dari rasa tanggung jawab yang sangat besar. Para wali tidak ingin melihat masyarakat terpecah hanya karena kesalahpahaman yang berkembang tanpa batas. Keesokan harinya, seorang utusan khusus dikirim untuk menemui Siti Jenar. Utusan itu bukan sosok sembarangan. Ia adalah murid kepercayaan Sunan Kalijaga, dikenal cerdas, sopan dan bijak dalam menyampaikan pesan. Dengan langkah tenang, ia menempuh perjalanan panjang menuju desa tempat Siti Jenar sedang tinggal untuk mengajar. Sepanjang perjalanan, ia merenungi betapa peliknya persoalan ini. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana respon Siti Jenar nanti. Apakah ia akan merasa tersinggung, atau justru menyambut dialog itu dengan lapang dada? Ketika utusan itu tiba, ia mendapati Siti Jenar tengah duduk bersama beberapa muridnya di bawah pohon besar. Mereka sedang berdiskusi tentang makna nafsu dan bagaimana membersihkannya. Para murid menyimak dengan penuh perhatian. Sementara Siti Jenar menjelaskan dengan tenang, seakan tidak ada apapun yang sedang mengguncang dunia luar. Utusan itu mendekat perlahan, lalu memberi salam penuh hormat. Siti Jenar menoleh dan membalas salam dengan senyum halus. "Aku datang membawa pesan dari para wali," kata sang utusan. "Mereka mengundangmu untuk hadir dalam majelis besar di Demak. Ada hal penting yang ingin mereka bicarakan, tentang ajaranmu dan dampaknya di masyarakat." Para murid yang duduk di sekeliling Siti Jenar saling berpandangan. Sebagian menunjukkan kekhawatiran, sebagian lagi tampak marah. Bagi mereka, panggilan itu seolah isyarat bahwa para wali tidak menyukai ajaran guru mereka. Namun sebelum kegelisahan itu tumbuh, Siti Jenar mengangkat tangannya pelan, memberikan isyarat agar mereka tenang. "Aku memahami," jawabnya dengan suara lembut. "Jika para wali memanggilku, maka aku akan datang." Jawaban itu mengejutkan banyak orang.
Tidak ada keraguan, tidak ada kemarahan, tidak ada rasa terancam. Siti Jenar berdiri dengan ketenangan luar biasa, seolah ia sudah mengetahui bahwa hari itu akan tiba. Murid-muridnya mencoba bertanya, namun ia hanya berkata, "Setiap perjalanan memiliki titik balik. Mungkin inilah titik itu." Sorenya, Siti Jenar mempersiapkan diri untuk berangkat. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian sederhana dan tas kecil berisi katitan-katitan spiritualnya. Ia meninggalkan pesan kepada murid-muridnya agar tetap rendah hati dan tidak menyebarkan ajaran tanpa pemahaman yang matang. Namun ia tahu, sebagian dari mereka mungkin tidak akan mematuhi pesan itu. Perjalanan menuju Demak berlangsung dalam suasana sunyi. Utusan Sunan Kalijaga berjalan di depan, sementara Siti Jenar mengikuti dengan langkah mantap. Di sepanjang jalan, ia tampak seperti seseorang yang sedang menuju tujuan akhir perenungannya. Bukan seseorang yang dipanggil untuk bertanggung jawab atas kekacauan. Ketika mereka tiba di Demak menjelang malam, cahaya lampu minyak sudah menerangi pendopo, tempat para wali berkumpul. Suasana terasa berat, namun penuh wibawa. Di balik pintu, para wali sudah menanti, bukan dengan marah, tetapi dengan keinginan untuk menemukan kebenaran. Dan saat Siti Jenar melangkah masuk, udara seakan menegang. Inilah awal dari sebuah dialog besar yang akan menentukan nasib ajaran yang telah mengguncang Jawa. Ketika Syekh Siti Jenar melangkah masuk ke pendopo tempat para wali berkumpul, suasana berubah hening. Lampu-lampu minyak bergetar lembut di sudut ruangan, seperti ikut merasakan ketegangan yang menebal di udara. Para wali duduk dalam lingkaran, masing-masing dengan wajah yang tenang, namun penuh kewaspadaan. Mereka tidak memandang Siti Jenar sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang harus dipahami atau diluruskan. Sunan Ampel mempersilakan Siti Jenar duduk di tengah majelis. Ia duduk dengan tenang, tanpa tanda-tanda ragu sedikit pun. Sorot matanya lembut, tetapi juga membawa kedalaman yang sulit ditebak. "Wahai Abdul Jalil," Sunan Ampel membuka percakapan dengan suara berat namun sopan. "Kami memanggilmu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mendengarkan penjelasan darimu. Ada banyak laporan tentang ajaranmu yang dianggap membingungkan masyarakat. Kami ingin memahami dari sumbernya langsung." Siti Jenar mengangguk pelan. "Aku datang bukan untuk membela diri," katanya lembut, "tetapi untuk berbicara tentang apa yang menjadi caraku mencari Tuhan." Sunan Bonang, yang dikenal tajam dalam ilmu hakikat, mencondongkan tubuh. "Benarkah engkau mengajarkan bahwa manusia bisa menyatu dengan Tuhan dalam arti yang sesungguhnya, dan bahwa syariat tidak lagi dibutuhkan?" Pertanyaan itu langsung menusuk inti persoalan. Pendopo seakan menjadi lebih sunyi. Siti Jenar menghela napas perlahan. "Yang kumaksud bukan penyatuan jasad dengan Tuhan. Yang kumaksud adalah lenyapnya ego manusia, sehingga tidak ada lagi hijab antara hamba dan penciptanya. Syariat tetap penting, tetapi tanpa pemahaman hakikat, ia seperti tubuh tanpa ruh." Beberapa wali saling berpandangan. Ada kebenaran dalam ucapannya, tetapi juga ada bahaya besar ketika ajaran setinggi itu jatuh ke tangan orang yang tidak siap memahaminya. Sunan Kalijaga akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun penuh makna. "Engkau berbicara tentang hakikat yang sangat tinggi, Abdul Jalil. Tetapi engkau menyampaikannya kepada masyarakat awam yang tidak memiliki fondasi yang kokoh. Mereka mendengarkan sebagian, menafsirkan seenaknya, lalu mengira telah mencapai tingkatan spiritual tertentu. Inilah yang membuat kekacauan." Siti Jenar menatap Kalijaga dengan hormat. "Aku mengerti, Sunan. Namun apakah manusia tidak berhak mengetahui hakikat keberadaannya? Bukankah pencarian ini adalah panggilan dari jiwa?" Sunan Giri menimpali dengan tenang. "Benar, manusia berhak mencari, tetapi tidak semua siap menerima tanpa bimbingan yang ketat. Ketika seseorang merasa dirinya telah satu dengan Tuhan, ia bisa tersesat dalam kesombongan." Kata kesombongan membuat ruangan terasa lebih dingin. Siti Jenar terdiam beberapa saat. Dalam diam itu, tampak perenungan yang sangat dalam. Seolah ia menyadari bahwa langkahnya memang telah membawa konsekuensi besar. Kemudian ia berkata pelan, "Aku hanya ingin manusia mengenal Tuhannya, bukan dari kata orang, tapi dari pengalaman batin yang sejati." Sunan Ampel membalas dengan suara lirih, namun tegas. "Dan kami hanya ingin manusia tetap berjalan di jalan yang selamat."
Dialog itu berlangsung panjang, tajam, namun tanpa amarah. Dua arus pemikiran bertabrakan, hakikat dan syariat, kedalaman dan keteraturan. Tidak ada yang meninggikan suara, tetapi setiap kalimat membawa beban, seperti pedang yang saling beradu. Ketika diskusi itu berakhir, tidak ada kesimpulan yang benar-benar memuaskan. Para wali memahami niat Siti Jenar, namun tetap melihat bahaya yang tidak bisa diabaikan. Sementara Siti Jenar memahami kekhawatiran para wali, tetapi ia juga merasa tidak bisa mengubah jalan yang telah ia tempuh. Pertemuannya dengan para wali malam itu bukan akhir, melainkan awal dari keputusan besar yang akan mengguncang Jawa. Setelah dialog panjang yang berlangsung hingga malam hampir habis, suasana pendopo masih terasa berat. Tidak ada suara gamelan, tidak ada pembicaraan ringan. Bahkan angin malam pun seakan ikut menahan geraknya. Para wali masih duduk di tempat masing-masing. Sementara Siti Jenar tetap berada di tengah lingkaran, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun percakapan sebelumnya berlangsung tenang, masing-masing dari mereka menyadari bahwa ada perbedaan mendasar yang muncul ke permukaan. Perbedaan yang tidak bisa dianggap sepele. Sunan Bonang akhirnya memecah kesunyian. "Abdul Jalil," katanya dengan suara dalam dan hati-hati, "ada garis halus yang memisahkan antara hakikat dan syariat. Jika garis itu dilanggar, manusia tidak lagi mengenal batas. Bukankah engkau melihat apa yang terjadi di luar sana? Mereka yang mengaku muridmu kini merasa tidak lagi membutuhkan syariat." Siti Jenar menunduk sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak pernah menyuruh mereka meninggalkan syariat. Tetapi apa daya, manusia sering memotong pembicaraan, mengambil bagian yang ia sukai, lalu mengabaikan yang lain." Sunan Giri menyahut, "Justru disinilah masalahnya, Abdul Jalil. Ketika engkau memberikan ilmu yang terlalu tinggi kepada mereka yang belum siap, maka engkau bertanggung jawab atas bagaimana mereka menafsirkannya." Siti Jenar mengangkat wajah, dan tatapannya kali ini tampak lebih berat daripada sebelumnya. "Aku paham kekhawatiran kalian, para sunan. Namun bukankah ilmu itu anugerah Tuhan? Apakah aku harus menyembunyikan kebenaran hanya karena takut manusia salah mengerti?" Sunan Kalijaga menatap Siti Jenar lama. "Bukan menyembunyikan, tetapi menuntun. Ilmu hakikat bukan untuk dipahami melalui kata-kata saja. Tanpa landasan syariat, tanpa pembersihan jiwa yang benar, tanpa bimbingan yang ketat, hakikat bisa menjadi racun." Kata-kata itu membuat sebagian wali mengangguk pelan. Mereka memahami beratnya beban yang dipikul Siti Jenar sebagai pencari jalan batin. Namun mereka juga memahami bahwa masyarakat awam tidak siap memaknai ilmu yang begitu tinggi. Ketegangan semakin terasa ketika Sunan Derajat, yang dikenal bijak namun sangat tegas dalam hal syariat, berkata, "Kami tidak menentang pencarianmu, Abdul Jalil. Tapi kami tidak bisa membiarkan masyarakat awam tersesat karena ajaran yang mereka tidak pahami. Jika satu desa saja salah jalan, seluruh tatanan akan goyah." Siti Jenar menghela napas panjang. "Aku tidak datang untuk melawan para wali. Aku hanya mencoba mengajak manusia mengenal dirinya, agar mereka melihat Tuhan dalam setiap gerak hidup. Namun tidak semua perjalanan batin bisa dibuka kepada publik." Jawab Sunan Ampel, "Ada saatnya kebenaran harus dijaga dalam sunyi, hingga manusia benar-benar siap." Di titik ini, jelas terlihat bahwa meski mereka berbicara dengan tenang, ketegangan batin di antara mereka telah mencapai puncaknya. Dua jalan terbentang di hadapan mereka, jalan syariat yang teratur dan jalan hakikat yang mendalam. Keduanya benar, namun tidak semua orang dapat menapaki keduanya secara bersamaan. Perbedaan yang ada bukanlah perbedaan kecil. Itu adalah perbedaan pondasi, perbedaan cara melihat manusia, bahkan perbedaan cara memahami Tuhan. Para wali mengutamakan keselamatan umat, sementara Siti Jenar mengutamakan perjalanan batin individu. Dua tujuan yang sama-sama mulia, tetapi dalam situasi ini, keduanya tidak bertemu di satu titik yang sama. Ketika malam semakin larut, para wali menyadari bahwa dialog panjang tidak menghasilkan kesepahaman. Mereka tidak marah, tetapi mereka juga tidak bisa menutup mata terhadap apa yang terjadi. Sementara Siti Jenar menyadari bahwa jalannya mungkin tidak akan pernah sejalan sepenuhnya dengan para wali. Pertemuan itu berakhir dalam keheningan yang lebih pekat
daripada saat dimulai. Dan sejak malam itu, semua orang yang hadir tahu, keputusan besar akan segera diambil. Keputusan yang tidak bisa dielakkan lagi. Setelah pertemuan panjang itu berakhir, para wali tidak langsung mengambil keputusan. Masing-masing kembali ke tempat tinggal mereka dengan hati yang berat. Malam-malam berikutnya dipenuhi doa, zikir, dan renungan mendalam. Karena bagi mereka, keputusan mengenai seseorang seperti Syekh Siti Jenar bukanlah persoalan sederhana. Ini bukan tentang menang dan kalah. Bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini tentang menjaga keselamatan umat. Ribuan jiwa yang dapat tersesat jika ajaran yang sangat tinggi disalahpahami oleh orang awam. Sunan Ampel, sebagai sosok yang paling dihormati, menghabiskan malamnya dalam sujud panjang, memohon petunjuk. Sunan Bonang merenungkan dialog demi dialog yang telah terjadi dengan Siti Jenar, menyadari betapa tajamnya pemikiran pemuda itu. Sunan Kalijaga duduk lama di beranda rumahnya, memandangi langit malam, merasakan dilema besar yang tidak mudah diselesaikan hanya dengan logika. Akhirnya, pada hari yang telah disepakati, para wali kembali berkumpul dalam majelis tertutup. Suasana ruangan kali ini jauh lebih berat daripada sebelumnya. Tidak ada wajah yang benar-benar tenang. Mereka tahu bahwa keputusan yang akan diambil bukan hanya akan memengaruhi hidup Siti Jenar, tetapi juga sejarah dakwah di Jawa. Sunan Ampel membuka majelis dengan suara lirih. Wahai para sunan, kita telah mendengar penjelasan dari Abdul Jalil. Kita telah melihat ketulusan hatinya, tetapi juga dampak besar yang timbul dari ajarannya. Sekarang, kita harus mengambil keputusan yang paling berat. Sunan Giri kemudian berdiri dan berkata, kita tidak meragukan keikhlasannya, tetapi kita melihat sendiri, masyarakat mulai meninggalkan syariat karena salah memahami ajarannya. Jika ini dibiarkan, tidak ada yang dapat memperkirakan sejauh mana kerusakannya. Sunan Derajat menambahkan, kita bukan sedang menilai hatinya, tetapi menjaga umat dari kekeliruan yang luas. Ajaran hakikat setinggi itu seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang telah matang, tidak kepada masyarakat yang baru belajar mengenal Islam. Sunan Kalijaga, yang selama ini paling lembut dalam menilai Siti Jenar, akhirnya angkat suara, aku mencintai Abdul Jalil sebagai saudara dalam pencarian. Namun, cinta itu tidak boleh membutakan. Ia telah membuka pintu ilmu yang hanya seharusnya dibuka sedikit demi sedikit. Dan kini, pintu itu telah membuka jalan bagi kesalahpahaman yang bisa merusak. Setelah perdebatan panjang dan penuh pertimbangan, para wali akhirnya mengambil satu keputusan. Syekh Siti Jenar harus dihentikan, bukan karena kebenciannya, tetapi karena ketakutan mereka akan kerusakan yang lebih besar. Hukuman dijatuhkan bukan sebagai balasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang belum siap menerima ilmu hakikat. Keputusan itu terasa seperti batu besar yang jatuh di tengah pendopo. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang merasa puas. Semua wali menunduk, merasakan pahitnya pilihan yang harus mereka ambil. Bahkan, Sunan Ampel tampak menahan air mata. Sunan Bonang menutup majelis dengan suara berat. Semoga Allah memaafkan kita semua. Keputusan ini adalah keputusan paling sulit dalam hidup kita. Tetapi kita melakukannya demi amanah yang kita emban. Keputusan itu kemudian disampaikan kepada utusan untuk disampaikan kepada Siti Jenar. Dan pada saat itulah, sejarah mengambil belokan tajam yang akan dikenang sepanjang masa. Perjalanan seorang pencari hakikat akan segera mencapai akhir yang tragis, namun penuh misteri dan makna. Ketika utusan para wali mendatangi Siti Jenar untuk menyampaikan keputusan besar itu, suasana desa tempat ia tinggal sedang dalam keadaan sunyi. Senja baru saja tiba, dan cahaya jingga menciptakan bayangan panjang di halaman tempat ia biasanya mengajar murid-muridnya. Utusan itu datang dengan langkah berat, seakan setiap langkah membawa beban yang tak tertanggungkan. Ia tahu bahwa kata-kata yang akan ia sampaikan bukan kata-kata ringan. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh orang-orang besar untuk seseorang yang mereka hormati. Siti Jenar sedang duduk di bawah pohon besar. Ketika utusan itu tiba, dengan senyum tenang, ia mempersilakan tamunya duduk. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa takut. Ia hanya menatap dengan mata yang penuh keteduhan, seakan ia sudah mengetahui isi kabar yang dibawa. Dengan suara terputus-putus,
Utusan itu akhirnya menyampaikan isi keputusan para wali, bahwa demi menjaga keselamatan umat, perjalanan Siti Jenar harus diakhiri. Mereka memandang ajarannya sebagai sesuatu yang terlalu berbahaya bagi masyarakat awam. Mereka menghormatinya, tetapi mereka juga tak bisa membiarkan ajaran itu berkembang lebih luas. Yang mengejutkan adalah respon Siti Jenar. Tidak ada kemarahan, tidak ada penolakan, tidak ada perdebatan. Ia mendengarkan setiap kata dengan tenang, bahkan senyumnya tidak pudar. Jika itu keputusan mereka, katanya lembut, maka aku menerima. Hidup ini hanyalah perjalanan, dan setiap perjalanan memiliki akhir. Jika akhirku harus datang melalui keputusan para wali, maka biarlah itu menjadi jalanku untuk pulang kepada Tuhan. Utusan itu terdiam. Ia tidak menyangka Siti Jenar akan menerima keputusan seberat itu tanpa sedikit pun keberatan. Dalam batinnya, ia merasa seolah sedang berbicara dengan seseorang yang telah melampaui kecemasan manusia biasa. Siti Jenar kemudian berdiri, memandang langit yang mulai gelap. Katakan kepada para sunan, ujarnya, bahwa aku tidak membawa dendam. Aku menghormati mereka, sebagaimana aku menghormati cahaya yang menuntun manusia kepada kebenaran. Namun ingatlah, kebenaran tidak hanya tinggal di satu rumah. Ia berada di mana-mana, dalam segala sesuatu. Dalam setiap denyut kehidupan, beberapa murid yang mendengar kabar itu menangis. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin seorang guru yang begitu mereka cintai menerima kematian dengan begitu tenang. Ada yang mencoba membujuknya untuk melarikan diri. Ada yang meminta agar ia memohon ampun kepada para wali. Namun Siti Jenar hanya menggeleng lembut. Aku tidak sedang dihukum, katanya. Aku sedang dipanggil. Kata-kata itu seperti angin dingin yang menyejukkan hati mereka, namun sekaligus menusuk dalam. Tidak seorang pun bisa menyangkal bahwa cara Siti Jenar menghadapi keputusan itu jauh melampaui keberanian biasa. Ia tampak seakan sudah berdamai dengan takdirnya sejak lama. Bahkan, ia tampak seperti seseorang yang sedang menanti akhir dengan damai, seperti orang yang menanti fajar setelah malam panjang. Pada malam itu, Siti Jenar memilih untuk berdiam diri dalam ibadah. Ia memanjatkan doa, bukan untuk meminta keselamatan diri, tetapi untuk memohon agar hati para wali tetap dijaga dari penyesalan. Ia tahu bahwa keputusan itu berat, dan ia tidak ingin meninggalkan luka di hati mereka. Dengan penerimaan yang begitu lapang, langkah Siti Jenar menuju akhir semakin dekat. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya tentang kematian, tetapi tentang keajaiban yang akan menggetarkan sejarah. Hari itu, akhirnya tiba. Pagi yang biasanya terasa biasa saja, kini berubah muram di Demak. Langit tampak seperti ikut merunduk, diselimuti awan kelabu yang menahan cahaya matahari. Para wali telah berkumpul di pendopo besar, duduk dalam keheningan yang berat. Tidak ada satupun yang menunjukkan kebanggaan atas keputusan mereka. Yang terlihat hanyalah wajah-wajah yang menyimpan rasa pilu, seakan mereka sedang menunggu peristiwa yang tidak ingin terjadi, tetapi tidak bisa mereka hindari. Di tengah suasana itu, Syekh Siti Jenar datang dengan langkah pelan namun mantap. Tidak ada pengawalan, tidak ada paksaan. Ia datang sendiri, seakan menghadiri sebuah undangan penting. Pakaian sederhana membalut tubuhnya, sementara sorot matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Murid-muridnya hanya bisa menatap dari jauh, tidak berani mendekat, karena penjagaan yang ketat dari para pengawal kerajaan. Ketika Siti Jenar memasuki pendopo, ruangan itu seperti kehilangan napas. Para wali memandangnya dengan campuran hormat dan kesedihan. Sunan Ampel berdiri, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Wahai Abdul Jalil, katanya pelan, kami melaksanakan keputusan ini bukan karena benci, tetapi demi menjaga umat dari kebingungan. Siti Jenar tersenyum lembut. Aku tahu, Sunan, kalian melaksanakan tugas kalian, dan aku melaksanakan tugasku. Tidak ada yang salah. Tidak ada ketakutan dalam suaranya, hanya ketenangan luar biasa. Kalimat sederhana itu membuat beberapa murid wali menunduk, menyembunyikan mata yang mulai berkaca. Prosesi eksekusi berlangsung dengan sunyi. Tidak ada keramaian, tidak ada sorakan, tidak ada kemarahan. Hanya ketegangan yang menekan dada semua orang yang hadir. Ketika waktu tiba,
salah satu algojo kerajaan melangkah maju. Namun ia tampak ragu. Bagaimana mungkin seseorang yang akan dieksekusi terlihat lebih tenang daripada dirinya? Siti Jenar menundukkan kepala dan berbisik, "Semoga Allah menerima kepulanganku." Dan dalam sekejap, segalanya selesai. Namun, justru dari sini, kisah besar itu baru dimulai. Begitu tubuh Siti Jenar jatuh, kejadian aneh langsung muncul. Menurut beberapa riwayat, bumi di sekitar tempat eksekusi bergetar sangat halus, seakan sedang menyerap sesuatu yang suci. Ada pula yang mengatakan bahwa ketika kain penutup tubuhnya dibuka kembali, jasadnya telah hilang digantikan segumpal tanah merah. Seolah tanah itu sendiri menjadi saksi bahwa pemiliknya telah kembali kepada asalnya. Versi lain mengatakan bahwa wajah Siti Jenar justru terlihat tersenyum, seakan ia sedang tertidur dalam ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa orang yang menyaksikan langsung mengaku melihat cahaya lembut memancar dari tubuhnya sebelum lenyap. Tidak ada yang dapat memastikan kebenaran semua versi tersebut, karena masing-masing muncul dari sudut pandang saksi berbeda. Namun yang jelas, tidak ada satupun yang melihat kematian Siti Jenar sebagai kematian biasa. Para wali pun terdiam lama di tempat itu. Mereka merasa kehilangan, bukan lega. Bahkan, Sunan Kalijaga menutup wajahnya dengan kain, menahan kesedihan yang tidak pernah ia perlihatkan di hadapan siapapun. Mereka tahu bahwa keputusan ini benar bagi umat, tetapi hati mereka tetap merasakan duka mendalam. Ketika prosesi selesai, para murid Siti Jenar berdiri jauh di belakang. Mereka menangis diam-diam. Beberapa di antaranya jatuh berlutut, merasakan bahwa dunia seakan kehilangan cahaya besar. Namun mereka tidak tahu bahwa setelah peristiwa itu, gelombang kisah lain akan muncul. Kisah tentang warisan pemikiran yang tidak pernah benar-benar mati. Eksekusi itu mungkin mengakhiri tubuh Siti Jenar, tetapi justru memulai legenda yang akan bertahan berabad-abad. Kematian Syekh Siti Jenar tidak menjadikan keadaan kembali tenang seperti yang diharapkan para wali. Justru setelah prosesi itu selesai, gelombang reaksi dari masyarakat mulai bermunculan dari berbagai penjuru. Seolah-olah kematiannya bukan menutup cerita, tetapi membuka babak baru yang jauh lebih rumit. Banyak orang merasa kehilangan, bingung, dan tidak sedikit pula yang merasa marah. Walaupun mereka tidak tahu kepada siapa kemarahan itu harus diarahkan. Di desa-desa tempat Siti Jenar pernah tinggal dan mengajar, suasana berubah muram. Banyak muridnya tidak mampu menerima kenyataan bahwa guru yang mereka anggap membawa cahaya bagi kehidupan mereka, kini telah tiada. Mereka berkumpul di rumah-rumah kecil, duduk diam dalam kebingungan. Ada yang menangis terang-terangan, ada yang hanya menunduk tanpa suara, tetapi semua merasakan duka yang sama. Duka seorang murid yang kehilangan bimbingan. Beberapa murid yang lebih muda bahkan tidak dapat memahami mengapa seseorang yang mereka anggap suci harus dihukum oleh para wali. Mereka mulai mempertanyakan keputusan itu, meski belum berani mengungkapkannya secara terang-terangan. Sementara murid yang lebih dewasa mencoba menenangkan mereka, meskipun hati mereka sendiri penuh pertanyaan yang tak terjawab. Pada sisi lain, para pemimpin desa yang sebelumnya gelisah terhadap perkembangan ajaran Siti Jenar kini merasa lega. Mereka mengira bahwa kematian beliau akan menghentikan kegaduhan spiritual yang muncul di kalangan masyarakat. Namun mereka tidak memperkirakan satu hal penting. Pemikiran tidak mati bersama pemiliknya. Ajaran Siti Jenar justru mulai menyebar lebih luas lewat cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, dibumbui oleh keajaiban yang terjadi saat eksekusinya. Para wali di Demak pun tidak merasakan ketenangan setelah keputusan itu dijalankan. Ada beban moral yang mereka rasakan. Mereka telah menghentikan ajaran yang dianggap meresahkan, tetapi mereka juga telah menghentikan seorang pencari Tuhan yang tulus. Sunan Kalijaga tampak paling terpukul. Ia duduk berjam-jam seorang diri, merenungi apakah keputusan itu benar-benar pilihan terbaik. Namun ia kembali pada satu kenyataan. Terkadang, keputusan besar harus diambil demi menjaga ribuan jiwa dari kesesatan. Sementara itu, rumor tentang kematian Siti Jenar menyebar dengan kecepatan
yang tak terduga. Ada yang mengatakan bahwa jasadnya menghilang. Ada yang bersumpah melihat cahaya memancar saat ia wafat. Ada pula yang percaya bahwa ia tidak benar-benar mati, melainkan naik ke alam lain sebagaimana kisah para sufi besar. Cerita-cerita ini membuat sosoknya semakin misterius dan justru menarik lebih banyak simpati. Ironisnya, sebagian murid malah semakin mengagungkan Siti Jenar setelah kematiannya. Mereka menganggap hukuman itu sebagai bukti bahwa masyarakat belum siap menerima kebenaran sejati. Beberapa di antara mereka membentuk kelompok kecil untuk meneruskan ajaran gurunya. Meski tanpa bimbingan langsung, ajaran itu seringkali berubah bentuk menjadi sesuatu yang jauh dari maksud asli Siti Jenar. Di sisi lain, ada pula murid yang memilih kembali ke para wali untuk meminta bimbingan. Mereka tersadar bahwa ilmu hakikat tanpa pegangan syariat hanyalah jalan gelap yang bisa menyesatkan. Para wali menyambut mereka dengan penuh kasih, tanpa menyalahkan masa lalu mereka. Mereka memahami bahwa kebingungan adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia. Peristiwa besar ini, kematian, reaksi murid, dan kegaduhan masyarakat menjadi titik balik yang tak bisa dihindari. Jalan dakwah di Jawa tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan dalam diamnya, makam Siti Jenar, atau tempat yang diyakini sebagai tempat kepergiannya, orang-orang mulai merasakan bahwa ada warisan pemikiran yang tidak akan pernah padam. Meski tubuh Syekh Siti Jenar telah tiada, warisan pemikirannya justru terus hidup, merembes ke berbagai lapisan masyarakat, melewati batas desa, melewati generasi demi generasi. Apa yang dahulu menjadi sumber ketakutan bagi para wali, kini berubah menjadi bahan renungan, perdebatan, bahkan inspirasi bagi para pencari makna. Seakan kematiannya bukan menutup ajaran itu, tetapi justru membangkitkannya dalam bentuk baru yang lebih luas dan sulit dibendung. Di kalangan para intelektual Jawa, ajaran Siti Jenar menjadi topik yang penuh teka-teki. Ada yang menganggapnya sebagai seorang sufi agung yang memahami hakikat terdalam, dan ada pula yang melihatnya sebagai pemikir radikal yang melampaui batas wajar. Perdebatan ini berlangsung ratusan tahun dan tidak pernah benar-benar menemukan titik akhir. Setiap tulisan, setiap cerita selalu meninggalkan ruang bagi penafsiran baru, dan semakin abad berganti, semakin banyak orang yang tertarik menelusuri jejaknya. Beberapa naskah kuno mencatat ajarannya dengan penuh penghormatan, menggambarkannya sebagai sosok yang mampu menembus tabir antara manusia dan Tuhan. Dalam manuskrip lainnya, ia dilukiskan sebagai peringatan tentang bahaya ilmu hakikat tanpa pegangan syariat yang kuat. Kedua gambaran itu hidup berdampingan, menciptakan dua wajah Siti Jenar yang berbeda. Wajah seorang wali dan wajah seorang pemberontak spiritual. Namun mungkin justru disitulah letak keunikannya. Ia tidak bisa dibatasi oleh satu gelar saja. Di masyarakat umum, nama Siti Jenar tetap hidup dalam berbagai bentuk cerita rakyat. Ada yang menganggapnya sebagai tokoh suci yang dizalimi. Ada pula yang percaya bahwa ia mencapai tingkat kesadaran yang terlalu tinggi untuk dipahami zamannya. Kisah tentang jasadnya yang lenyap atau berubah menjadi tanah merah terus memicu rasa kagum dan misteri. Bahkan, beberapa tempat masih diyakini sebagai lokasi pertapaannya, dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mencari ketenangan batin atau sekadar merasakan aura spiritualnya. Tidak bisa dipungkiri, ajaran Manunggaling Kawula Gusti telah menjadi bagian penting dalam kosmologi kepercayaan Jawa. Meski tidak selalu dipahami dalam konteks Islam yang sebenarnya, konsep itu terus muncul dalam seni, sastra, budaya, hingga praktik kejawen. Banyak tokoh spiritual Jawa modern mengembangkan kembali konsep itu, meski versi mereka seringkali berbeda jauh dari pengajaran aslinya. Ironisnya, ajaran yang dahulu dipersoalkan karena disalahpahami, tetap disalahpahami hingga hari ini, hanya bentuknya yang berubah. Sementara itu, para ulama dan cendekiawan Muslim melihat kisah Siti Jenar sebagai pelajaran penting. Mereka memahami bahwa kebenaran memiliki tingkatan. Ada yang harus disampaikan kepada umum. Ada pula yang seharusnya hanya untuk mereka yang telah matang dalam perjalanan spiritual. Kisahnya mengingatkan bahwa ilmu hakikat adalah jalan yang indah, namun berbahaya, dan harus dilalui dengan bimbingan yang tepat. Kisah ini juga mengajarkan bahwa para ulama, meskipun bijaksana, tetap manusia yang harus mengambil keputusan sulit
dalam menjaga umat. Dalam dunia modern, Siti Jenar menjadi simbol seorang pencari kebenaran yang tidak takut melampaui batas. Ia menjadi inspirasi bagi mereka yang mencari makna lebih dalam dari kehidupan. Namun juga menjadi peringatan bagi mereka yang ingin melangkah terlalu jauh tanpa fondasi agama yang kuat. Dua simbol ini, harapan dan peringatan, menjadikan Siti Jenar sosok yang abadi di hati banyak orang. Warisan pemikirannya bukan pada ajarannya semata, tetapi pada keberaniannya. Keberanian untuk bertanya, untuk mencari, untuk melihat Tuhan dengan cara yang paling intim. Namun, seperti api yang menyinari malam, ia juga bisa membakar jika tidak digunakan dengan hati-hati. Dan disitulah nilai besar dari perjalanan panjang Siti Jenar. Ia adalah cermin bagi kita tentang bagaimana manusia harus selalu mencari kebenaran, tetapi juga harus selalu kembali kepada bimbingan dan kebijaksanaan. Perjalanan panjang kisah Syekh Siti Jenar akhirnya sampai pada penghujungnya. Namun seperti halnya cahaya yang tak padam sekalipun matahari tenggelam, kisah ini tidak berakhir hanya dengan kematian atau perdebatan. Justru dari rangkaian peristiwa inilah tersimpan hikmah yang begitu dalam. Hikmah yang melampaui sekat zaman, bahkan melampaui batas pemahaman manusia tentang benar dan salah. Siti Jenar bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah simbol dari pencarian makna yang tidak pernah selesai. Ia mewakili sisi manusia yang ingin mengenal Tuhannya lebih dekat daripada apapun, bahkan lebih dekat daripada napasnya sendiri. Tetapi di balik keberaniannya, kita menyadari satu hal besar. Pencarian hakikat tanpa bimbingan syariat adalah perjalanan yang berbahaya. Seperti kapal tanpa kompas, ia memungkinkan manusia tersesat di lautan tanpa tahu arah pulang. Para wali, dengan segala kebijaksanaan mereka, bukan pula tanpa salah. Mereka adalah manusia yang harus mengambil keputusan sangat berat demi menjaga keselamatan ribuan orang. Mereka memahami bahwa ajaran setinggi itu tidak boleh dibuka tanpa pagar. Dan pagar itu bernama syariat. Dalam keputusan mereka, ada air mata yang tak terlihat. Ada beban moral yang hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Keputusan itu bukan kemenangan bagi mereka, melainkan luka batin yang harus mereka tanggung sebagai pemimpin spiritual. Dari kedua sisi inilah, kita melihat betapa rapuhnya manusia dalam memahami kebenaran. Kadang keinginan untuk mendekati Tuhan membuat seseorang melampaui batas, dan kadang ketakutan akan kesesatan membuat seseorang menutup pintu pemahaman lebih dalam. Dalam narasi hidup, keduanya adalah bentuk cinta yang sama, cinta kepada Tuhan dan kepada umat manusia. Tetapi cinta itu tampak berbeda ketika diterjemahkan dalam tindakan. Masyarakat pun belajar sesuatu dari peristiwa besar itu. Mereka menyadari bahwa setiap ajaran memiliki waktu dan tempatnya. Ilmu hakikat bukan sesuatu yang dapat dipahami dalam hitungan hari. Ia membutuhkan kedewasaan, keikhlasan, serta bimbingan para guru sejati. Tanpa itu semua, ia dapat menjadi pedang bermata dua, menyembuhkan, tetapi juga melukai. Kisah ini juga mengajarkan bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada permusuhan. Para wali tidak membenci Siti Jenar, dan Siti Jenar tidak memusuhi para wali. Perbedaan jalan mereka justru menunjukkan bahwa kebenaran memiliki banyak lapisan, dan manusia harus berjalan dengan kehati-hatian agar tidak tergelincir. Mereka adalah dua sungai yang mengalir menuju lautan yang sama, meski jalannya berbeda. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari kisah ini adalah tentang kesadaran diri, bahwa manusia harus selalu mencari Tuhan, tetapi juga harus menghormati batas yang diberikan Tuhan. Bahwa kebebasan batin adalah anugerah, tetapi tetap harus dibingkai dengan tanggung jawab. Bahwa pemahaman tinggi bukan alasan untuk meninggalkan kerendahan hati. Sejarah mencatat Siti Jenar sebagai sosok kontroversial, tetapi kontroversi itu justru membuka mata kita bahwa pencarian spiritual bukan sebuah garis lurus. Ia penuh liku, penuh ujian, dan selalu membutuhkan kebijaksanaan. Kita belajar darinya untuk berhati-hati, belajar dari para wali untuk bijaksana, dan belajar dari umat untuk tidak mudah terpancing oleh ajaran yang belum kita pahami sepenuhnya. Dan begitulah kisah ini ditutup, bukan dengan keputusan mutlak tentang siapa yang benar atau salah,
tetapi dengan pengakuan bahwa setiap perjalanan manusia menuju Tuhan selalu unik, selalu berat, dan selalu mengandung cahaya bagi mereka yang mau merenunginya.